Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya hingga detik ini, jam ini, hari ini kita masih bisa merasakan udara bebas dikala orang lain mesti dibantu dengan gas oksigen yang tentunya harganya tidak murah. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya lisan kita menyebutkan asma Allah, sekurang-kurangnya menyebutkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, kita sebagai hamba Allah dan juga kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengabdi dan mengabdi kepadanya setiap hari, setiap detik, setiap malam, kapanpun, dimanapun saja berada, senantiasa beribadah kepadanya. Tugas kita sebagai makhluk Allah tentunya adalah beribadah. Beribadah kepadanya dengan tidak menentukan kepadanya. Semata-mata yang kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali hanya Allah semata-mata. Kita pun sebagai makhluk manusia biasa tentunya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengabdi kepada kedua orang tua kita. Asbabnya kita ada karena ayah dan ibu. Allah SWT yang menghadirkan kita, asbabnya adalah ayah dan ibu. Sebab itu maka kita patut bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan juga kepada ayah dan ibu kita. Sebab itu hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat, kita hendaklah senantiasa berbuat baik kepadanya sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita tidak ada Tuhan yang patut kita sembah selain hanya kepadanya semata-mata, Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada ayah dan bunda kita. Manakala keduanya atau salah satunya telah tidak berdaya, tua renta, telah dimakan usia, ada dalam pemeliharaan kita, penjagaan kita, maka janganlah sekali-kali mengatakan, bala mana ayah dan ibu kita memanggil kita. Juga tidak boleh menghardiknya atau makinya kepada keduanya, bahkan katakan kepada keduanya kata-kata yang terbaik. Pilihlah kata-kata yang baik, yang santun, yang menyenangkan kedua-duanya. Oleh sebab itu hadirin wal hadirah kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, patutlah kita sebagai anak kepada keduanya untuk senantiasa mengabdi, terlebih dikala ada, demikian pula dikala tiada kedua-duanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Bani Salamah ada seseorang yang datang menemui Rasulullah SAW dan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, adakah cara kita berbakti kepada kedua orang tua sementara kedua orang tua kita telah tiada?" Bagaimana jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Qala na'am." Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Bagaimana ya Rasulullah cara kita berbakti mengabdi kepada kedua orang tua sementara kedua-duanya telah tiada? Rasulullah SAW menjawab, ada 5. Qala na'am. Ya, kata Rasulullah. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Yang kedua wal istighfaru lahuma. Yang ketiga wa infatu ahdihima min ba'dihima. Yang keempat adalah wasilatur rahimi allati la tusala illa bihima. Kemudian yang kelima adalah wa ikramu sadiqihima. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, yakni senantiasa mendoakan kepada kedua-duanya dikala mereka telah tiada. Mendoakan kepada kedua-duanya dengan ucapan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ucapkan doa ini dikala usai sholat yang wajib, bahkan bisa lebih dari itu. Dikatakan oleh Nabi, barang siapa seorang hamba meninggalkan doa kepada keduanya, maka rezekinya tidak barokah. Idza tarakal abdu du'a lil walidaini wa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang hamba Allah meninggalkan doa kepada keduanya, maka jangan berharap rezekinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, mohon ampunkan kepada keduanya. Uwais Al-Qarni dikala tawaf bersama ibunya dalam kondisi digendong di atas pundak Uwais Al-Qarni. Setiap putaran Uwais Al-Qarni membacakan doa, ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ibuku. Kemudian ibunya berkata, wahai Uwais, kenapa engkau mendoakan ibu seperti itu? Mengapa engkau tidak mendoakan menghapuskan dosa kamu? Uwais Al-Qarni dengan mudahnya menjawab bahwa jika Allah telah mengampuni dosa ibuku, jika Allah ridho terhadap dosa-dosa ibuku, mengampuni dosa-dosa ibuku, maka aku pun akan ikuti karena engkau ridho, karena Allah ridho. Sebab itu hadirin, senantiasa gemar mendekati ayah keduanya di mana kala mereka berdua masih ada atau salah satunya masih ada. Wal istighfaru lahuma, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, wa infatu ahdihima min ba'dihima, yakni memenuhi janjinya atau wasiatnya. Mungkin dikala masih ada ayah dan ibu pernah berwasiat kepada kita, maka pantas kita catat, kita dengarkan. Penuhi janjinya, penuhi utang-utangnya,
penuhi keinginannya dikala masih hidup, dan kita sebagai saksi mendengarkan ucapan-ucapan ayah dan ibu. Kemudian yang keempat, silaturahimi allati la tusalla illa bihima, menghubungkan silaturahim, tidak akan terwujud terlaksana hubungan silaturahim illa bihima, kecuali oleh keduanya semasa hidupnya. Kemudian yang kelima, wa ikramu sadiqihima, yakni memuliakan teman-temannya di masa hidup. Itulah kelima-limanya adalah cara bakti kita kepada ayah dan ibu dikala mereka telah tiada. Kemudian Nabi mengatakan rogima anfu, summa rogima anfu. Kila ya Rasulullah, kata Nabi, celakalah dia. Summa rogima anfu, kemudian celakalah dia. Kila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan man adraka abawaihi indakal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Barang siapa yang mendapati kedua-duanya dalam usia lanjut, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, tetapi dia tidak berusaha untuk masuk surga dengan merawat orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Sebab itu hadirin wal hadirah, dikala ditakdirkan oleh Allah saat ini ayah dan bunda kita ada di hadapan kita dalam usia yang telah tidak muda lagi, maka segera laksanakan untuk mengabdi kepada kedua-duanya sekurang-kurang